pagi, selamat siang, ataupun selamat malam kepada Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Joy Kristis Tepuh dari kelas 11 PMI 4. Saya akan memulai presentasi dalam bentuk video dari kelompok 6-11 PMI 4, yaitu dilatasi dan transformasi oleh matriks. Adapun materi yang akan dibahas adalah dilatasi pada pusat 0,0 dengan skala K dan pusat P, A, B dengan skala K, dan transformasi oleh matriks. Dilatasi. Dilatasi adalah perubahan suatu titik pada bidang geometri ataupun bidang kartesius berdasarkan nilai faktor pengalinya atau biasa disebut dengan skala. Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran, bisa jadi memperbesar atau memperkecil sebuah bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut dari bangun geometri asalnya. Jadi hanya mengubah ukurannya. Sifat dilatasi berdasarkan faktor skala dari ilustrasi tersebut adalah jika nilai K lebih dari 1, maka bayangan akan diperbesar dan sepihak terhadap pusat dilatasi. Maksud sepihak di sini adalah masih di bidang kartesius yang sama. Lalu bagaimana jika perbesarannya adalah setengah kali dari semula? Bisa kita lihat pada segitiga GHI ini bahwa perbesarannya menjadi setengah kali. Maka, jika nilai K di antara 0 dengan 1, bayangan akan diperkecil dan tetap sepihak terhadap pusat dilatasi. Dia masih sepihak, namun ukurannya diperkecil. Kalau tadi K lebih dari 1, ukurannya diperbesar, antara 0 dengan 1, ukuran segitiganya diperkecil. Nah, bagaimana jika dalam bidang kartesius tersebut, segitiga ABC dilatasi dengan faktor skala atau dengan skala K bernilai negatif? Jika K sama dengan -1, maka bayangan ukuran akan sama dengan segitiga ABC, namun berlawanan pihak, sehingga tidak berada di bidang kartesius yang sama lagi dengan segitiga ABC, namun berlawanan. Lalu bagaimana jika nilai K lebih kecil dari -1? Maka bayangan diperbesar dan letaknya berlawanan terhadap pusat dilatasi. Pada gambar tersebut, K lebih kecil dari -1 ditunjukkan oleh segitiga PQS di sini yang nilai K-nya adalah -2. Lalu bagaimana jika nilai K di antara -1 dengan 0? Bisa kita lihat pada segitiga KLM bahwa ukurannya diperkecil. Maka bayangan diperkecil dan letaknya berlawanan terhadap pusat dilatasi. Selanjutnya, bagaimana jika dilatasi terhadap TO dengan koordinat 0,0? Yang pertama, misalnya di sini terdapat titik A dengan koordinat x, y, dia dilatasi terhadap titik O dengan koordinat 0,0 dengan skala K, maka akan memperoleh titik aksen dengan koordinat x aksen y aksen. Penyelesaian itu pertama adalah matriks x aksen y aksen sama dengan matriks K0 0K dikali matriks xy, atau kita bisa juga menggunakan cara x aksen sama dengan skala K dikali x dan y aksen sama dengan skala K dikali y. Masuk ke contoh selanjutnya. Tentukan koordinat bayangan titik J dengan koordinat 2,5 jika dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat dilatasinya yaitu titik O dengan koordinat 0,0. Penyelesaiannya yang pertama dengan cara matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 20 dikali matriks 25. Sehingga matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 4 tambah 0, 0 tambah 10. Maka kita akan memperoleh matriks x aksen y aksen sama dengan matriks 4,10. Maka titik J aksen itu memiliki koordinat 4,10. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu x aksen sama dengan skala K dikali x, sehingga x aksen sama dengan 2 kali 2, di mana K-nya itu sebagai skala yang sudah diberitahu pada soal, sehingga kita akan memperoleh x aksen itu sama dengan 4.
Dan lalu Y aksen sama dengan skala K dikali Y, sehingga Y aksen sama dengan 2 kali 5, maka Y aksen sama dengan 10. Sehingga kita juga akan memperoleh titik Y aksen itu berada di koordinat 4,10. Sehingga kesimpulannya, jika titik J dengan koordinat 2,5 didilatasi terhadap titik O dengan koordinat 0,0 dengan skala 2, maka kita akan memperoleh titik J aksen dengan koordinat 4,10. Oke, kita masuk ke dilatasi terhadap titik P dengan koordinat kartesius AB. Dengan contoh masalah, suatu titik A dengan koordinat kartesius XY didilatasi dengan titik pusat AB dan faktor skala K akan diperoleh titik bayangan, yaitu A aksen dengan koordinat kartesius X aksen, Y aksen. Untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu memperoleh nilai X aksen dan Y aksen, kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Matriks X aksen dikurang A, Y aksen dikurang B sama dengan matriks K00K dikalikan dengan X kurang A, Y kurang B. Atau bisa pula dituliskan sebagai berikut. Matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks K00K dikalikan dengan matriks X kurang A, Y kurang B ditambahkan dengan matriks AB. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah titik R dengan titik koordinat 4,5 didilatasi terhadap pusat dengan titik pusat min 2, 3. Jika faktor pengalinya adalah min 1, yaitu faktor skalanya, tentukan koordinat bayangan titik R. Maka penyelesaiannya akan diperoleh sebagai berikut. Kita peroleh permasalahannya tadi, titik R dengan titik koordinat 4,5 didilatasi dengan titik pusat min 2, min 3 dengan faktor skala min 1 yaitu nilai K, akan diperoleh titik bayangan yaitu X aksen dengan titik koordinat X aksen, Y aksen. Maka kita akan memperoleh nilai X aksen dan Y aksen dengan cara berikut. X aksen, Y aksen sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan 4 dikurang min 2, 5 dikurang min 3, tambah min 2, min 3. Nah, nilai dari min 1 ini diperoleh dari nilai K, yaitu rumusnya tadi adalah matriks K00K dikalikan dengan titik X, titik awal, dikurang titik pusat, dan titik Y dikurang titik pusat. Nah, jadi diperoleh 4 dikurang min 2 sama dengan 6, 5 dikurang min 3 sama dengan 8. Maka dapat diperoleh X aksen Y aksen sama dengan matriks min 6, min 8 ditambah min 2, min 3. Ada diperoleh pula nilai X aksen sama dengan min 8 dan Y aksen sama dengan 11. Selanjutnya kita menuju contoh soal nomor 4. Tentukan persamaan bayangan garis dari persamaan X dikurang 6Y sama dengan 10 jika didilatasi dengan faktor skala min 2 dan pusat dilatasi P dengan koordinat min 1,3. Pertama-tama, apabila kita menemukan soal dengan persamaan dalam transformasi geometri, kita dapat mengubahnya ke dalam persamaan matriks, yaitu matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks dari K00K dikali matriks dari X dikurang A, Y dikurang B, ditambah matriks dari AB. Lalu, kita substitusikan nilai-nilai yang telah kita ketahui dalam soal ke dalam persamaan matriks tersebut, yaitu matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks dari min 2, 0, 0, min 2 dikali matriks dari X dikurang min 1, Y dikurang 3 ditambah matriks dari min 1, 3. Selanjutnya, matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks dari min 2, 0, 0, min 2 dikali matriks dari X tambah 1, Y dikurang 3 ditambah matriks dari min 1, 3. Maka, matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks dari min 2X kurang 2, min 2Y tambah 6, ditambah matriks dari min 1, 3. Sehingga, matriks dari X aksen Y aksen sama dengan matriks dari min 2X kurang 3,
min 2Y tambah 9. Selanjutnya, kita tinjau x-aksen dari apa yang telah kita peroleh sebelumnya. Maka x-aksen sama dengan min 2x kurang 3. Selanjutnya, 2x sama dengan min 3 dikurang x-aksen. Sehingga x sama dengan min 3 kurang x-aksen per 2. Kita juga harus meninjau y-aksen dari persamaan matriks sebelumnya, yaitu y-aksen sama dengan min 2y tambah 9. Selanjutnya, 2y sama dengan 9 kurang y-aksen. Maka y sama dengan 9 dikurang y-aksen per 2. Nah, dari apa yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu nilai x dan nilai y, kita bisa mensubstitusikannya ke persamaan 3x dikurang 6y sama dengan 10, yaitu 3 dikali min 3 dikurang x-aksen per 2 dikurang 6 kali 9 dikurang y-aksen per 2 sama dengan 10. Selanjutnya, min 9 dikurang 3x-aksen dikurang 54 ditambah 6 y-aksen sama dengan 20. Sehingga minus 3 x-aksen ditambah 6 y-aksen sama dengan 83. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa persamaan bayangan dari garis x dikurang 6y sama dengan 10 jika didilatasi dengan faktor skala min 2 dan pusat dilatasi P dengan koordinat min 1,3 adalah min 3x ditambah 6y sama dengan 83. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, materi kedua yang akan kami bahas pada topik dilatasi adalah transformasi oleh matriks. Jadi, transformasi oleh matriks atau yang saya disebut juga sebagai matriks transformasi geometri, mentransformasikan suatu titik, suatu fungsi, suatu kurva, atau suatu baun datar dengan matriks untuk memperoleh bayangannya. Jadi, kita dapat melihatnya sebagai berikut. Misalkan ada suatu matriks M, yaitu matriks A, B, C, D, yang digunakan untuk mentransformasikan suatu titik, kurva, dan bidang sehingga diperoleh bayangannya. Maka, kita dapat menuliskan bahwa titik A, X, Y dilatasikan oleh matriks M, ditransformasikan oleh matriks M, akan memperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi, rumus umum perhitungan transformasi oleh matriks adalah matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikalikan dengan matriks X, Y. Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Jadi, terdapat bayangan titik. Yang ditanya adalah bayangan titik A 1,3 dan B min 2 min 5 yang ditransformasikan oleh matriks N sama dengan min 1, 3, 0, dan 2 adalah. Jadi yang pertama, di sini kan ada dua titik, jadi kita menyelesaikan dengan menentukan bayangan masing-masing titik. Jadi yang pertama, kita menentukan bayangan titik A 1,3. Jadi kita masuk kembali tadi pada rumus umumnya, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikalikan dengan matriks X, Y. Jadi kita masukkan setiap bilangan yang diketahui pada soal. Jadi matriks transformasinya adalah min 1, 3, 0, dan 2 dikalikan dengan titik A 1,3 kita masukkan ke matriks dengan formula 2 kali 1 sehingga diperoleh matriks 1, 3. Kemudian kita lakukan perkalian matriks sehingga diperoleh min 1 dikali 1 ditambah dengan 3 dikali 3 itu sama dengan 8. Kemudian 2 kali 1 ditambah dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi bayangan titik A yang kita peroleh adalah A aksen X aksen Y aksen sama dengan A aksen 8,6. Selanjutnya kita menentukan bayangan titik B
min 2, min 5. Sama seperti yang pertama tadi, kita masukkan kepada rumus umumnya, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks A, B, C, D dikalikan dengan matriks XY. Jadi kita masukkan kembali bilangan-bilangannya diketahui pada soal. Matriks ini adalah matriks min 1, 3, 0, 2 dikalikan dengan titik B min 2, min 5 kita masukkan ke dalam matriks order 2 kali saja sehingga diperoleh matriks min 2, min 5. Kemudian kita lakukan perkalian matriks sehingga diperoleh min 1 dikali min 2 ditambah dengan 3 dikali min 5 itu sama dengan min 13. Kemudian 0 kali min 2 ditambah 2 kali min 5 itu sama dengan min 10. Jadi pangkat titik B adalah dia aksen X aksen Y aksen sama dengan B aksen min 13, min 10.